Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Ubaidillah ingin mempresentasikan mata kuliah proyek dengan judul Indramayu News Center. Di sini saya ingin membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada poin pertama, yaitu tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen untuk web portal berita online adalah untuk menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan adanya dokumen ini, sebuah portal berita dapat menjaga kredibilitasnya dan memastikan bahwa berita yang dipublikasikan berbasis fakta dan sumber yang valid. Selain itu, dokumen ini juga membantu dalam meningkatkan jangkauan dan interaksi pembaca dengan menyajikan berita yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan pembaca. Secara keseluruhan, dokumen ini menjadi pedoman dalam menghasilkan konten yang berkualitas, menarik, dan terpercaya, sehingga dapat membangun loyalitas pembaca serta meningkatkan daya saing portal berita di dunia digital. Poin kedua, yaitu lingkup masalah. Indramayu News Center dirancang untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat Indramayu dengan fitur utama. Yang pertama ada manajemen berita oleh admin, yang kedua interaksi pengguna berupa komentar dan berbagi berita, yang ketiga integrasi dengan sistem eksternal seperti API berita Diskominfo Indramayu, dan terakhir tampilan responsif dan kompatibilitas multi platform. Poin ketiga, definisi istilah dan singkatan. Pertama ada singkatan dari INC atau Indramayu News Center. Definisi dari INC tersebut merupakan portal berita berbasis web untuk masyarakat Indramayu. Yang kedua ada singkatan dari API atau Application Programming Interface. API adalah sekumpulan aturan dan mekanisme yang memungkinkan berbagai aplikasi atau sistem berkomunikasi satu sama lain. API sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menghubungkan layanan seperti aplikasi web dengan database atau sistem pihak ketiga. Yang ketiga, disingkatan dari CMS atau Content Management System. CMS adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi konten digital dan tanpa memerlukan keahlian teknis dalam pemrograman. CMS memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan dan struktur situs web, mengunggah serta mengedit teks, gambar, video, dan elemen lainnya dengan antarmuka yang mudah digunakan. Yang keempat ada singkatan dari CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan 4 operasi utama dalam pengelolaan data di dalam sistem basis data atau aplikasi perangkat lunak. Dan yang terakhir ada singkatan dari CDN atau Content Delivery Network. CDN adalah jaringan server terdistribusi yang berfungsi untuk mengirimkan konten digital kepada pengguna dengan lebih cepat dan efisien. CDN bekerja dengan menyimpan salinan konten di berbagai lokasi server edge yang tersebar di seluruh dunia, sehingga permintaan data dari pengguna dapat dilayani oleh server terdekat, bukan langsung dari server utama. Selanjutnya ada istilah. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada Indramayu News Center atau INC, merupakan portal berita berbasis web untuk Indramayu. Yang kedua ada admin, yaitu yang pengelola berita, verifikasi konten, dan moderasi komentar. Ketiga, masyarakat, pengguna yang membaca dan berinteraksi dengan berita. Yang keempat ada istilah dari CMS, yaitu Content Management System atau Sistem Manajemen Konten Berita. Yang terakhir CRUD, Create, Read, Update, Delete dalam pengelolaan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Adi Yahya dari kelompok 6 dengan judul proyek Indramayu News Center ingin menjelaskan tentang bab 3, yaitu deskripsi kebutuhan. Di bab 3 ini memiliki subbab antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai pada Indramayu News Center dirancang agar mudah digunakan dan responsif di berbagai perangkat yang berisi sistem operasi Windows dan Android. Poin pertama yaitu sistem login dan registrasi untuk pengguna akses fitur komentar. Poin kedua, dashboard admin untuk mengelola berita dan moderasi komentar. Poin ketiga yaitu notifikasi real time untuk berita terbaru. Subbab yang kedua ada antarmuka perangkat keras yang berisi poin pertama yaitu PC, kedua monitor, ketiga keyboard dan mouse, keempat internet broadband, dan kelima semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer serta untuk koneksi internet. Subbab yang ketiga ada antarmuka perangkat lunak
Sistem operasinya yaitu Windows dan Android. Untuk pengolahan database-nya memakai phpMyAdmin. Subbab yang keempat ada antarmuka komunikasi. Aplikasi Indramayu Center memerlukan komunikasi antar sistem melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi mencakup protokol yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Poin kedua ada integrasi eksternal yang berisi informasi dari Diskominfo Indramayu sebagai sumber berita eksternal. Yang kedua, sistem pengiriman notifikasi menggunakan WebSocket atau Firebase Cloud Messaging untuk mobile. Kebutuhan fungsionalnya yaitu kebutuhan fungsional pertama ada manajemen berita, yaitu admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus berita. Kebutuhan fungsional kedua yaitu komentar pengguna. Penjelasannya, pengguna yang sudah registrasi dapat memberikan komentar. Kebutuhan fungsional 3 yaitu integrasi informasi Diskominfo Indramayu. Berita dari sumber eksternal dapat ditampilkan. Kebutuhan fungsional keempat yaitu notifikasi berita terbaru. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Kebutuhan fungsional kelima yaitu sistem pencarian berita. Pengguna dapat mencari berita berdasarkan kata kunci. Kebutuhan fungsional keenam yaitu sistem autentikasi pengguna, yaitu pengguna harus registrasi untuk berkomentar. Kebutuhan fungsional ketujuh, moderasi komentar. Admin dapat menyetujui atau menghapus komentar. Selanjutnya itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu availability, yaitu web harus tersedia 24/7. Yang kedua, security. Informasi yang di dalam website selalu terenkripsi. Kemudian non-fungsional ketiga, response time. Halaman harus dimuat dalam 5 detik atau kurang dari 5 detik. Kemudian non-fungsional keempat yaitu portability. Web hanya dapat diakses di sistem operasi Windows dan Android. Kebutuhan non-fungsional kelima yaitu scalability. Sistem dapat menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa penurunan performa signifikan. Kebutuhan non-fungsional keenam yaitu maintainability. Sistem harus mendapatkan pemeliharaan secara lanjut. Kebutuhan non-fungsional ketujuh yaitu usability. UI harus mudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Kebutuhan non-fungsional keenam yaitu bahasa komunikasi. Semua tanya jawab harus dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya itu diagram use case. Di sini memiliki 3 aktor yaitu admin, pengguna, dan pengunjung. Admin memiliki fitur login dan di dalam login memiliki fitur manajemen berita. Di dalam fitur manajemen berita memiliki home, tambah berita, hapus berita, dan survei. Di dalam fitur tambah berita, admin dapat mengisi formulir pengisian berita, publish berita, dan menyimpan berita, lalu menyimpannya ke database. Di dalam survei, admin dapat melihat list survei dan menyimpannya ke database. Untuk pengguna dan pengunjung bisa menjelajah berita, dan di dalam fitur menjelajah berita memiliki melihat daftar berita dan melihat berita untuk dibaca. Di dalam melihat berita untuk dibaca memiliki menampilkan isi berita, membagikan berita, dan berkomentar. Di dalam berkomentar memiliki extend yaitu menampilkan notifikasi untuk pengguna terdaftar jika dilakukan oleh pengunjung. Di dalam berkomentar juga memiliki memberi komentar yang berisi validasi komentar, simpan komentar, dan extend komentar berhasil dikirim. Selanjutnya yaitu definisi aktor. Yang pertama ada aktor admin, yaitu menulis dan mengunggah berita ke dalam sistem, mengelola berita, survei, serta memodernisasi komentar. Aktor yang kedua yaitu pengguna terdaftar, dapat membaca berita, memberikan komentar, dan berbagi berita ke media sosial setelah melakukan registrasi. Aktor yang ketiga yaitu pengunjung, hanya dapat membaca berita dan berbagi berita. Jika ingin berkomentar, pengunjung harus registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya itu definisi use case 1. Nama use case-nya yaitu admin berita, aktornya nama use case-nya manajemen berita, aktornya admin. Yang bernama skenario normal. Pertama, admin login ke sistem. Kedua, sistem memverifikasi dan menampilkan dashboard. Selanjutnya, admin masuk ke halaman manajemen berita. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar berita. Lalu
admin memilih opsi tambah berita. Sistem menampilkan formulir pengisian berita. Selanjutnya admin mengisi detail berita dan menyimpan. Lalu sistem menyimpan berita ke database. Selanjutnya admin mengedit atau menghapus berita. Lalu sistem memperbarui atau menghapus data berita sesuai permintaan. Skenario alternatifnya, admin mencoba menyimpan berita tanpa isi atau judul, dan sistem menampilkan pesan error. Definisi use case kedua, nama use case-nya komentar pengguna. Aktor pengguna terdaftar. Skenario normalnya, yang pertama pengguna login ke sistem memverifikasi dan menampilkan halaman utama. Selanjutnya pengguna membuka berita yang ingin dikomentari. Lalu sistem menampilkan detail berita dan kolom komentar. Pengguna mengetik komentar dan mengirim komentar. Lalu sistem memvalidasi komentar dan menyimpannya di database. Lalu komentar berhasil dikirim. Sistem menampilkan komentar di bawah berita. Jika komentar mengandung kata-kata terlarang, lalu sistem memberikan peringatan dan menolak komentar. Skenario alternatifnya, pengguna tidak login, lalu menampilkan pesan bahwa komentar hanya tersedia untuk pengguna terdaftar. Definisi use case ketiga, nama use case-nya pengunjung membaca berita. Aktornya pengunjung. Skenario normalnya, pengunjung membuka halaman utama, lalu sistem menampilkan daftar berita terbaru. Selanjutnya pengunjung memilih berita untuk dibaca, dan sistem menampilkan isi berita. Lalu pengunjung ingin berkomentar atau membagikan berita. Selanjutnya sistem menampilkan notifikasi bahwa fitur ini hanya tersedia untuk pengguna terdaftar. Skenario alternatifnya, jika terjadi kesalahan jaringan, sistem menampilkan notifikasi tidak dapat membuat berita. Periksa koneksi Anda. Selanjutnya kelas diagram. Sini ada kelas berita. Kelas berita memiliki kategori berita, yang artinya berita dapat diklasifikasikan dalam satu kategori. Lalu kelas admin. Sini admin dapat mengelola kelas berita dan komentar berita, yang artinya di mana admin dapat menginput, mengedit, dan menghapus berita, serta dapat menambahkan dan menghapus komentar berita. Lalu ada kelas pengguna. Kelas pengguna dapat melihat berita, yang artinya pengguna dapat melihat dan membaca berita sesuai kategori. Selanjutnya deskripsi kelas. Pertama, kelas berita. Berita memiliki atribut. Kelas berita memiliki atribut ID berita. ID berita menggunakan primary key. Primary key atau identitas unik setiap berita. Yang kedua, ada atribut ID kategori, merujuk pada kategori berita atau relasi dengan kategori berita. Yang ketiga, ada atribut head news, yaitu judul atau headline berita. Lalu atribut isi berita, isi lengkap berita. Selanjutnya atribut speak berita, deskripsinya gambar atau foto terkait berita. Create date, create time, modified date, dan modified time. Create date yaitu tanggal dan waktu saat berita dibuat. Create time yaitu tanggal dan waktu saat berita dibuat. Modified date yaitu tanggal dan waktu saat berita terakhir dimodifikasi. Dan modified time, tanggal dan waktu saat berita terakhir dimodifikasi. Pada kelas berita memiliki metode input, ubah, dan hapus. Input merupakan menambahkan. Input yaitu menambahkan berita baru, ubah mengubah berita, hapus menghapus berita. Selanjutnya kategori berita. Kategori berita memiliki dua atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. ID kategori menggunakan primary key. ID kategori yaitu identitas unik setiap kategori. Nama kategori yaitu nama kategori, misalnya pendidikan, politik, lingkungan. Kelas kategori berita memiliki 3 metode, yaitu input, ubah, dan hapus.
input yaitu menambahkan kategori baru, ubah mengubah kategori, hapus menghapus kategori. Selanjutnya yang ketiga ada kelas pengguna. Pengguna memiliki 4 atribut yaitu ID pengguna, username, pas pengguna, dan aktif pengguna. ID pengguna menggunakan primary key. ID pengguna yaitu identitas unik pengguna. Username nama pengguna, pas pengguna password pengguna, aktif pengguna yaitu status aktif atau tidaknya pengguna. Kelas pengguna memiliki 3 metode yaitu login, logout, input, ubah, dan hapus. Untuk metode login yaitu masuk ke dalam sistem, logout keluar dari sistem, input, ubah, dan hapus yaitu mengelola data pengguna hanya jika ada akses. Yang keempat ada kelas admin. Kelas admin memiliki 4 atribut yaitu user admin, username, pas admin, dan aktif admin. Untuk atribut user admin menggunakan primary key. Lalu atribut username yaitu nama pengguna admin, pas admin, password admin, aktif admin, status aktif atau tidaknya admin. Kelas admin memiliki 2 metode yaitu login, logout, input, ubah, dan hapus. Selanjutnya kelas komentar berita. Komentar berita memiliki 4 atribut yaitu ID komentar, ID berita, isi komentar, jam komentar, dan tanggal komentar. Untuk ID komentar memakai primary key yaitu identitas unik komentar. ID berita nama pengguna yang mengomentari, isi komentar yaitu isi komentar, jam komentar, dan tanggal komentar yaitu waktu dan tanggal komentar ditambahkan. Untuk kelas komentar berita memiliki 2 metode yaitu input dan ubah, di mana input dapat menambahkan komentar dan ubah dapat mengedit komentar, dan terakhir menghapus komentar. Selanjutnya itu diagram sequence admin. Admin melakukan proses login pada web portal. Web portal memverifikasi akses dan menampilkan dashboard jika berhasil. Setelah login berhasil, web portal menampilkan dashboard kepada admin. Admin melakukan aksi untuk menambah, mengubah, atau menghapus berita. Permintaan tersebut dikirim oleh web portal ke database. Database menerima dari web portal untuk simpan, update, delete, atau menghapus data berita sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh admin. Setelah operasi pada database berhasil, database mengirimkan notifikasi status berhasil ke web portal. Web portal menginformasikan kepada admin bahwa aksi yang dilakukan telah berhasil. Selanjutnya itu diagram sequence pengguna. Pengguna melakukan proses login ke dalam web portal. Jika berhasil, sistem menampilkan dashboard atau halaman utama. Pengguna memilih berita untuk dibaca pada web portal. Web portal mengirimkan permintaan ke database untuk ambil data berita. Database mengembalikan data berita ke web portal. Web portal menampilkan berita kepada pengguna. Lalu jika pengguna ingin memberikan komentar pada berita, web portal mengirimkan komentar tersebut ke database dengan aksi simpan komentar. Database memproses dan mengembalikan status terkirim. Web portal menampilkan komentar tersebut kepada pengguna dengan status komentar ditampilkan. Lalu klik tombol bagikan. Pengguna dapat membagikan berita ke media sosial dengan menekan tombol bagikan. Web portal mengirimkan permintaan ke media sosial API untuk bagikan link berita. Jika berhasil, media sosial API mengirimkan status dibagikan ke web portal. Web portal kemudian menampilkan notifikasi kepada pengguna bahwa notifikasi berita telah dibagikan. Selanjutnya itu diagram sequence pengunjung. Pengunjung mengakses halaman berita di web portal. Permintaan akses ini memicu web portal untuk mengambil data berita publik dari database. Lalu ambil data berita publik. Web portal mengirimkan permintaan ke database untuk mengambil data berita yang bersifat publik. Lalu database mengirimkan data berita yang diminta kembali ke web portal.
lalu menampilkan berita. Setelah data diterima web portal, menampilkan berita tersebut kepada pengunjung di halaman yang diakses. Kemudian poin berikutnya yaitu deskripsi umum sistem. Indramayu News Center adalah sebuah platform berbasis web yang berfungsi untuk menyajikan berita dan informasi terbaru kepada pengguna melalui internet. Sistem ini memberikan atau memungkinkan admin untuk mengolah berita, sementara pengguna dapat membaca dan memberikan interaksi terhadap berita yang disediakan. Sistem ini berhubungan dengan berbagai pihak, seperti pengguna yang berfungsi untuk mengakses berita, memberikan komentar, dan membagikan berita. Admin untuk mengelola konten berita, memoderasi komentar, dan mengatur tampilan portal. Pengunjung mengakses berita dan membagikan berita. Semua sumber yang ada di sistem ini berasal dari Diskominfo Indramayu. Secara manual kita buat. Sistem notifikasi mengirim pemberitahuan tentang berita terbaru kepada pengguna. Kemudian ada karakteristik pengguna. Yang pertama itu ada admin yang bertugas untuk mengelola sistem, yang punya hak akses ke aplikasi seperti mengelola pengguna, mengelola kategori berita, meninjau dan menghapus konten berita, dan mengunggah artikel terbaru. Kemudian ada pengguna bertugas untuk membaca berita, memberikan komentar, membagikan berita ke media sosial. Pengunjung atau membaca berita, membagikan berita ke sosial media. Kemudian ada batasan teknis. Yang pertama itu ada ketergantungan terhadap sistem yang lain. Harus menggunakan data berita yang terhubung dengan pemberitaan di website Diskominfo Indramayu, dan hanya dapat diakses menggunakan Windows atau Android saja. Yang kedua itu ada batasan format data. Artikel yang diunggah dalam format teks atau Markdown HTML dan tidak mendukung format lain seperti PDF ataupun dokumen. Kemudian ada gambar yang diunggah harus dalam format JPEG, PNG, WP dengan ukuran maksimum 5 MB per file. Kemudian yang ketiga ada kompatibilitas multiplatform. Portal berita harus dapat diakses di berbagai sistem seperti sistem operasi seperti Windows dan Android. Aplikasi mobil jika ada harus mendukung Android. Sistem admin manajemen konten harus berjalan di browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan tidak bergantung pada teknologi lama. Kemudian ada batasan fungsional. 1. Keamanan dan akses data. Hanya admin yang memiliki akses penuh untuk mengelola kategori berita, survei, kota cerdas, dan status artikel berita. Kemudian masyarakat hanya bisa mengakses berita yang telah dipublikasikan dan hanya bisa berkomentar jika sudah terregistrasi. Kedua itu ada ketergantungan pada infrastruktur. Pertama ada membutuhkan database server, yaitu MySQL, untuk menyimpan data artikel pengguna dan komentar. Kedua ada memerlukan server web Apache dan backend berbasis Laravel dan PHP untuk menangani permintaan pengguna. Ketiga harus memiliki dukungan CDN atau Content Delivery Network untuk memastikan artikel dan gambar dapat dimuat dengan cepat di berbagai lokasi geografis. Kemudian ada lingkungan operasi. Server yang digunakan biasanya ada Windows dan Android. Web server kita pakai SAMPP, backend-nya pakai JavaScript dan juga Ajax. Database-nya menggunakan MySQL. Klien yang pertama ada browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Yang kedua ada perangkatnya yaitu PC desktop, laptop, tablet, ataupun smartphone. OS-nya ada di Android dan juga Windows. DBMS yang kita pakainya MySQL. Login admin. Terus ini aja. Pertama kita akan membuat akun terlebih dahulu, akun baru. Kita masukkan namanya Ali, email ali@gmail.com, password, kemudian akun udah terbuat dan otomatis masuk ke database. Kita masukkan ini tampilan dashboard dari UI admin yang terdapat. Ada semacam banner dan juga ada list berita yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian ada form buat berita, di mana ada instansi, judul berita, isi berita, kategori, upload gambar, dan juga status. Kemudian ada
news atau list berita yang sebelumnya sudah dibuat. Dan di sini juga ada fitur untuk aksi atau hapus berita dan status. Kemudian untuk survei ini belum maksimal atau belum jadi sepenuhnya gitu, masih dummy ataupun belum selesai sepenuhnya. Kemudian ada profil pengguna. Di sini kita juga bisa upload foto profil kita juga. Contoh. Kemudian pilih. Dan otomatis akan masuk ke dalam admin. Kemudian di sini kita akan membuat suatu berita baru dari pihak admin. Kemudian akan dikirim ke website utama yang bisa diakses oleh semua orang atau warga. Kita pilih instansi yang membuat berita, kita ambil Indiscominfo, judul beritanya kecelakaan akibat minim penerangan. Isi beritanya masih masih belum sepenuhnya benar. Kategorinya kita ambil lingkungan, pilih gambar, open, statusnya kita publish, simpan berita. Nah, berita yang tadi kita buat otomatis akan masuk ke database berita dan juga akan masuk ke list berita terbaru seperti di bawah, di atas maksudnya, kecelakaan. Kemudian kita akan membuka website utama kita, yaitu website pemberitaannya. Kita refresh. Di sini juga setiap kita refresh, otomatis berita atau berita yang ditampilkan itu berbeda-beda, tidak statis terus. Kemudian di sini juga masih dummy juga, masih belum ada kontennya. Di sini juga udah bisa ada footer juga. Kemudian tadi ini yang kita buat, kecelakaan kendaraan karena minim penerangan. Coba kita buka. Nah, ini untuk tampilan berita, detail beritanya. Kemudian di sini juga ada komentar yang belum bisa berfungsi dengan sepenuhnya gitu. Kemudian ada login pengunjung. Kita mulai dari buat akun baru, nama lengkap, misalkan Alfat, emailnya alfat@gmail.com. Kalau sampai daftar sekarang, ini juga, oh email sudah ada, gmail.com 62356. Kita coba login menggunakan nama dan password. Login, otomatis sudah didirect ke halaman berita utamanya yang setiap kali kita refresh akan berbeda tampilannya. Kan tapi ada satu fitur yang belum kita buat, yaitu komentarnya masih belum jadi. Misal kita komentar kirim, masih belum tampil, masih banyak bug. Satu fitur lagi yang belum kita buat juga, yaitu ada fitur survei, belum kita buat.